Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat. Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat terhadap warta jemaat Minggu tanggal 15 Mei 2022 disampaikan kepada jemaat beberapa hal sebagai berikut. 1. Ibadah pentabisan penatua dan diaken periode 2022-2027 akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 jam 9 pagi. Untuk itu, ibadah jam 7 pagi dan ibadah jam 6 sore ditiadakan. 2. Percakapan pergembalaan bagi penatua dan diaken terpilih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei jam 6 sore dan gladi resik akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 22 Mei jam 5 sore. Untuk itu, mohon kehadiran penatua dan diaken terpilih pada kegiatan dimaksud. 3. Dalam menyongsong kegiatan HUT GPI Papua yang ke-37 tahun dan HUT Jemaat yang ke-96 tahun, PHBG Jemaat akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Lomba tenis meja dan lomba gaplek antar sektor yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, lomba tenis meja pada jam 12 siang dan lomba gaplek pada jam 7 malam. Mohon partisipasi anggota sektor dalam kegiatan dimaksud. 2. Penjelasan tema HUT GPI Papua dan Sehari Berkorban akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 jam 4 sore dalam ibadah sektor gabungan. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam ibadah sektor gabungan tersebut. 3. Lomba kore papeda khusus bagi Pelpri dan lomba masak nasi goreng khusus bagi PPGPI akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 20 Mei jam 15.00. Mohon partisipasi anggota Pelpri dan PPGPI dalam kegiatan dimaksud. 4. Dibuka pendaftaran katekisasi kelas dewasa dan katekisasi kelas reguler tahun pertama bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anak-anaknya dapat menghubungi majelis sektor. Ibadah di pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta NTH Esuru MSI dengan menggunakan liturgi ibadah minggu ketiga. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 15 Mei 2022, Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian nats pembimbing kita. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Pengakuan dosa, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami.
Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku tanda kesiapan menerima amanat hidup baru, jemaat mari kita berdiri untuk satukan kerinduan kita dalam menyambut amanat hidup baru. Dengarlah amanat hidup baru. Kasih, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Tuhan Allah Raja Surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang Maha Suci, hanya Kau yang Maha Tinggi. Ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa bersama dengan melakukan PKJ nomor 15. Kita berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu
saat ini ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dan selama-lamanya tiada berubah. Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35 menjadi bagian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Bacaan kita di pagi ini mengingatkan kita di Minggu Paskah kelima. Kita merayakan Paskah hari ini, minggu yang kelima. Kita melihat kembali apa yang Yesus sudah lewati dan apa pada puncak dari penderitaannya, yaitu kemenangan. Bacaan kita kali ini, kita berfokus pada ayat 34 dan 35. Ada semacam kegelisahan, ada semacam kekhawatiran dari Yesus bahwa ketika ia nanti tidak bersama-sama dengan para murid, apa yang akan terjadi? Kita bisa membandingkan itu juga Nabi Musa dengan bangsa Israel. Di tapal batas masuk ke tanah perjanjian, Musa juga memiliki kekhawatiran itu. Karena apa? Karena ia tidak akan bersama-sama lagi dengan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kekhawatiran itu membawa dia untuk kasih ingat bangsa Israel. Kasih tahu ulang-ulang. Kamu tidak akan bersama-sama dengan aku lagi. Ingat, ingat, ingat. Lakukan berulang-ulang.
Sampai pada tapal batas ia berikan pilihan. Dan ia suruh pilih kehidupan, supaya berkat Tuhan ada untukmu sepanjang hidup. Kekhawatiran itu juga ada pada diri Yesus. Ketika ia masih bersama-sama dengan para murid saja, ada yang berani mengkhianati dia. Bacaan kita di sini dimulai dengan sesudah Yudas pergi. Artinya bahwa Yesus mau menunjuk itu dia si pengkhianat. Yang kedua, Yesus masih ada di tengah-tengah para murid. Dong sumanggu rebe tempat duduk. Dong subaku ribut soal siapa yang duduk di sebelah kanan. Padahal Yesus bilang untuk menentukan engkau duduk di mana, duduk di kiri ataupun kanan, saya tidak punya hak itu. Anak Allah yang bilang begitu. Yang ketiga, perkara siapa lebih besar di antara mereka. Lalu Yesus bilang kalau mau lebih besar, tunduk. Jadi pelayan. Tunduk, melayani. Dan keteladanan itu ia berikan dengan membasuh kaki para murid. Itu hanya dapat diwujudkan dengan kasih tanpa batas, kasih yang besar. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itulah titik kekhawatiran Yesus. Bahwa pada titik-titik itulah para murid bisa saling berbeda pendapat, saling sikut, saling berbalik belakang, saling tuding, bahkan saling jual dan mengkhianati. Lalu pada titik itu, Yesus bilang, kamu harus kasih tunjuk identitas dirimu sebagai pengikutku. Kamu harus kasih tahu kepada dunia bahwa kamu beda. Kamu lain. Karena kamu sudah belajar sepanjang 3 tahun perjalanan pelayanan bersama Yesus. Perubahan itu harus mewujud dalam gaya hidup, gaya kepemimpinan, gaya pelayanan. Yesus sadar bahwa akan ada masa di mana para murid tanpa dirinya. Ketika ia akan menjalani, ketika ia dalam proses, ketika ia harus disalibkan, dan ketika ia tidak lagi bersama-sama dengan para murid karena sudah kembali kepada Bapanya di sorga. Pada faktanya yang terjadi justru bertolak belakang dari apa yang Yesus harapkan sebagai orang-orang yang sudah dibaharui dan mengikuti Yesus. Seharusnya mereka menunjukkan, meniru keteladanan yang sudah Yesus tinggalkan. Mau lebih besar, tunduklah, melayanilah, jangan suara besar. Ternyata para murid ini melakukan banyak sekali manuver dalam perjalanan kepemimpinan Yesus bersama-sama dengan mereka. Dengan pemimpin saja sudah melakukan hal-hal seperti itu, apalagi tanpa pemimpin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini di bacaan kita ini kita semua tahu dasar dari kehidupan kekristenan kita adalah kasih. Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus, Yesus yang karena kasih-Nya memberi hidupnya. Tidak hitung-hitungan, tidak untung-untungan, tidak mentang-mentang. Tapi ia tunduk melaksanakan mandat. Ia tunduk melaksanakan penugasan. Ia tunduk dan tidak menunjuk dirinya mentang-mentang. Tidak tepuk dada. Tidak tunjuk-tunjuk. Tapi dengan tunduk dan setia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kasih menjadi dasar dari semua hal yang Yesus lakukan. Ia menunjukkan lewat kerja-kerjanya
ketika ia bersama-sama dengan para murid. Kasih menjadi dasar yang menggerakkan, yang mendorong. Dan keteladanan itu ia berikan kepada murid supaya para murid menirunya dan menjadi bagian yang tidak terlepas pisahkan dalam kerja-kerja mereka ketika Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, dan menjadi kesaksian. Itulah bedanya mereka dengan orang lain. Itulah mereka murid Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yohanes, dia selalu menunjuk Yesus itu sebagai pusat, inti. Belajarlah dari Yesus. Yesuslah teladan, Yesuslah inti dari pemberitaannya. Yesuslah titik sentral dari pemberitaan Yohanes. Kembali ke Yesus. Yesus memberikan, menyuruh, memerintahkan. Padahal kasih atau cinta itu kan spontanitas. Ukuran dari kasih adalah mengasihi tanpa ukuran. Tidak timbang-timbang rasa, tidak untung-untungan, dan tidak mentang-mentang. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Menilik dari bacaan kita di saat ini. Pada ayat 34 hingga ayatnya yang ke-35. Perintah baru. Padahal kita pahami kasih itu, cinta itu hal yang spontan. Tidak perlu lagi disuruh-suruh untuk kita mengasihi. Tapi pada titik ini, Yesus ini perintah baru. Artinya dia harus selalu menjadi sesuatu yang segar, yang baru, yang bukan sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang dibaharui, sesuatu yang ketika kita memberikan seluruh kehidupan kita tidak hitung-hitungan. Tidak ada standar untuk itu. Dan tidak ada ukuran untuk itu. Yang mewujud dalam seluruh gerak kerja kita, gerak pelayanan kita. Kita tidak membatasi karena hal-hal yang memberatkan kita, misalnya karena kita berselisih pendapat lalu kita balik belakang, kita tidak mengindahkan relasi kita. Karena saya tidak suka orang itu, saya tidak mau masuk gereja. Apa yang kita dapat dari itu? Belajar dari para murid ketika ada bersama-sama dengan Yesus yang sudah hitung-hitungan sampai kepada melakukan pengkhianatan. Mari kita belajar untuk itu. Kita pada beberapa waktu terakhir ini dibawa untuk melihat setiap tanggung jawab sebagai pelayan maupun warga jemaat. Kita sudah selesai dengan proses pemilihan majelis jemaat dengan seluruh dinamikanya. Sudah selesai. Proses selanjutnya kita akan masuki babakan baru dengan para pelayan baru. Para pelayan baru dengan tanggung jawab mereka juga mendapat mandat. Sebelum masuk ke pengakuan minggu depan, hari ini juga semua mendapat mandat itu. Saling mengasihi, supaya orang tahu. Itulah seragam kita, itulah jubah kita, kasih. Kami melakukan pelayanan kami karena Yesus sudah lebih dulu menunjukkan keteladanan melayani. Ia sudah tunduk, taat, setia, tidak hitung-hitungan, tidak cari untung dalam gereja, dalam pelayanan, dalam hal apa yang ia kerjakan, tetapi tunduk dan memberikan keteladanan, mau membasuh kaki para murid. Keteladanan itu yang harus kita tiru. Tunduk dalam setiap pelayanan, setiap tanggung jawab yang diberikan apapun itu harus dikerjakan dengan tulus dan setia. Sungut-sungut akan mendukakan hati Tuhan. Sungut-sungut melukai hati Tuhan. Kerjakanlah dengan penuh kasih. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, di minggu Paskah yang kelima ini, setelah Paskah berlalu, kita masih ada dalam rangkaian kalender liturgi ini. Bacaan ini mengajarkan kita untuk mengingat betapa sulitnya jalan pelayanan yang sudah ditempuh Yesus.
Namun sebelum ia melewati jalan itu, ia sudah berikan pesan kepada para murid. Saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung. Orang kalau tidak mengasihi, dia tidak akan mungkin menopang orang lain. Orang kalau tidak memiliki kasih, dia tidak akan mungkin menopang setiap pekerjaan baik untuk kebaikan semua orang. Orang yang tidak memiliki kasih, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Di sini, di bacaan ini juga, Yesus masih berbeban. Berbeban atas kebersatuan para murid. Kalau tidak bersatu, tidak mungkin memiliki kasih. Kalau tidak bersatu, tidak mungkin saling mengasihi. Kita bersatu, kepentingan kita cuma satu, yaitu melayani, mengasihi, saling menopang untuk pembangunan tubuh Kristus. Hal yang kedua, dalam kehidupan pelayanan sering hal-hal kecil itu menjadi pemicu kesalahpahaman. Yesus mengingatkan dan ia sudah memberi keteladanan dalam hal kasih. Kita sering saling sengaja. Kita sering saling bercanda. Tapi kita tidak pernah paham. Tidak pernah tahu, apakah kita tahu candaan kita, kata-kata yang kita lontarkan, menyakiti atau tidak, kita tidak pernah tahu. Mungkin menurut kita bercanda. Hati-hati ketika orang tidak meresponnya dan dia marah atau dia tersinggung. Mungkin dia akan mengasingkan diri dari persekutuan. Mari jaga kata-kata untuk setiap relasi-relasi yang ada. Kita menyebut mengasihi, tapi kita masih sering menduka citakan hati rekan kita, suami, istri, anak-anak. Kita menyebut diri kita memiliki kasih, tapi pada prakteknya kita sering membuat orang tersinggung. Kita sering menduka citakan hati orang. Kita sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati orang. Apa identitas itu? Sejatinya adalah kata-kata yang keluar dari mulut adalah kata-kata yang membangun, yang menjadi berkat, yang memotivasi, yang memberi semangat. Demonstrasi dari kasih dari setiap orang percaya adalah mewujudkan wajah Kristus. Demonstrasi kasih dari setiap orang percaya adalah mewujudkan gaya hidup Kristus. Kasih itu identitas setiap orang percaya. Yesus bilang, supaya semua orang tahu kamu adalah murid-muridku. Kadang kita takut disebut makan puji. Kita takut disebut overacting atau berlebihan. Ketika kita mau benar-benar menunjukkan bahwa kami benar-benar murid Tuhan. Itu sulit. Ketika kita mau melakukan itu dan ada di tengah-tengah orang yang jahat. Jangan memburukan orang baik. Dan jangan membaikkan orang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jangan mau dipuji dalam hal mengasihi. Karena tidak ada ukuran dalam setiap kerja-kerja melayani dan mengasihi. Kita menyebut mengasihi hanya karena mau dipuji dalam pelayanan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pengabdian kepada masyarakat, itu tidak berarti apa-apa. Kerja yang dilandasi kasih adalah kerja bukan untuk cari pujian.
Kerja yang dilandasi oleh kasih adalah kerja yang tidak hitung-hitungan. Kerja yang dilandasi kasih adalah kerja berjuang. Karena untuk itulah kita hidup. Kristus sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa besar, supaya keteladanan itu pun wajib dan harus kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Jangan berjuang untuk mendapat tempat di dalam gereja. Jangan berjuang untuk mendapat apa-apa dalam gereja, karena di dalam gereja tidak ada apa-apa. Berilah hidup, kasih hidup, maka akan mendapat hidup. Jangan cari nama, jangan cari muka, jangan cari untung, karena tidak berfaedah apa-apa. Jangan cari hal-hal itu di dalam gereja. Tidak ada apa-apa dalam gereja. Kalau mau supaya dapat hidup, maka berilah hidup setulus-tulusnya, seluas-luasnya dalam seluruh pengabdian kita. Entah di dalam gereja, entah dalam pekerjaan kita, pengabdian kita. Saling mengasihi adalah tunduk, hormat, melayani. Saling berarti dua arah, bukan satu arah. Dua arah berarti harus bersambut. Tidak boleh satu saja, tidak ada keseimbangan, tidak ada hal baik. Harus saling berjumpa, saling berjabat, mengeratkan kebersamaan itu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari balas kasih Tuhan dengan tulus. Balas kasih Tuhan dengan juga mengasihi. Karena kita tidak punya apa-apa untuk mampu membayar, membalas kasih Tuhan. Kasih yang luas, kasih yang besar. Kita dilihat dari cara kita memperlakukan sesama kita. Kita adalah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita adalah apa yang kita kenakan. Kenakanlah kasih sebagai jubah yang terus melekat, yang melaluinya kita dikenal, kita dikhususkan bahwa kitalah pelayan Tuhan. Mari saling mengasihi, saling tunduk, saling beri hormat, saling melayani, seperti Yesus yang membasuh kaki para murid, yang memberi makan para pengikutnya, yang tidak hitung-hitungan untuk setiap kerja-kerja pelayanan yang Ia berikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan. Amin. Mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman Athanasius. Masing-masing kita dengan mulut, dengan hati dan mulut kita berkata, barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang iman yang am. Jikalau seseorang tidak dengan sebulat semurninya, niscaya ia akan binasa. Adapun iman bahwa kita Bapa adalah tak terhingga,
Kudus adalah tak terhingga. Bapa, Anak adalah, dan Roh Kudus adalah. Demikian. Tapi sampai demikian tiada tiga Allah tapi satu. Demikian Bapa dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian tiada tiga Tuhan tapi satu. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristus untuk menyebut tiada Allah atau Tuhan. Demikian juga kita dilarang oleh iman yang aman untuk mengatakan ada tiga Allah. Anak adalah tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah. Jemaat Tuhan, kini kita akan masuk dalam persembahan syukur. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan tanda kasih lewat persembahan syukur ini, terlebih dahulu dengarlah ajakan untuk memberi. Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia, bahasa malaikat, ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki,
Bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Kristus sumber berkat, kami sungguh bersyukur karena limpahan berkat yang Kau beri. Berkati setiap tanda syukur kami lewat persembahan ini, dan kuduskan bagi kami dan bagi pelayanan dalam jemaat kami. Amin. Seringkali terbuai dalam kehidupan dunia, seringkali terlintas dalam pikiran manusia. Kehidupan di dunia membawa bahagia sementara saja. Semua itu terjadi hanya daripada Yesuslah, hanya melalui Dia kebenaran dan kehidupan yang kekal hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dialah kebahagiaan
manusia. Kehidupan di dunia ini membawa bahagia sementara saja. Semua itu terjadi hanya daripada Yesuslah, hanya melalui Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hanya daripada Yesuslah, hanya melalui Dialah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Hanya daripada Yesuslah, hanya melalui Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hanya daripada Yesuslah, hanya melalui Dialah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kebahagiaan yang kekal dan abadi. Tuhan Yesus memberkati pujian dan kesaksiannya. Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami angkat kepadamu, ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di aras kekudusan-Mu, yang terus menjaga dan memelihara kami, manusia kepunyaan-Mu, yang terus merahmati kami dengan kehidupan yang penuh kasih dan setia Tuhan, yang Engkau tunjukkan dengan memberi hari baru, matahari yang bersinar, bulan dan bintang yang bersinar pada malam hari. Kami terus disertai dan diberkati Tuhan melalui kerja kami, pengabdian dan pelayanan kami. Maha besar dan terpuji Engkau Tritunggal Maha Kudus. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami angkat kehadirat kekudusan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyempurnakan pemberitaan hamba-Mu di saat ini. Engkau akan menyempurnakan itu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Kiranya itu menjadi penunjuk arah kompas untuk memasuki dan menapaki kehidupan dan kerja di usbu yang baru. Bapa yang Maha Kasih, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan merahmati Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh perangkatnya dalam membangun Indonesia, menjadikan Indonesia lebih damai, lebih rukun. Kiranya tangan Tuhan terus merahmati kami, warga masyarakat. Kami mau mendoakan mereka. Kiranya tangan Tuhan terus
memampukan para pemimpin kami sampai ke pelosok-pelosok daerah, pimpinan Papua Barat pun Papua. Tuhan merahmati setiap pemimpin kami. Begitu juga dengan bupati dan wakil bupati dengan seluruh perangkatnya yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Tuhan pelihara, Tuhan rahmati, sehingga kerja mereka membangun Kabupaten Fak-Fak menjadi lebih baik. Tangan Tuhan terus menopang dan menolong mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kasih dan pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan bagi semua orang-orang yang memberikan kehidupan mereka untuk menjaga keamanan dan ketahanan di Kabupaten Fak-Fak, aparat TNI dan Polri. Tuhan menjaga kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan pribadi rumah tangga mereka. Kiranya mereka juga terus bekerja. Tuhan memberkati para guru dan tenaga medis yang selalu siap sedia mengerjakan tanggung jawab mereka, baik di tengah kota maupun sampai ke pelosok-pelosok negeri yang jauh di sana. Tuhan terus merawat, Tuhan terus menjaga, Tuhan terus melawat kehidupan hamba-hamba Tuhan ini dalam seluruh tugas pengabdian mereka. Di tengah kota dengan seluruh fasilitas yang ada, maupun jauh di pedalaman sana dengan fasilitas yang terbatas. Kami percaya ketika kami meletakkan hati kami di tempat kami bekerja, Tuhan ada dengan rupa-rupa pendampingan dan pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah Kabupaten Fak-Fak. Biarlah semua orang yang mengerjakan kebaikan untuk kemaslahatan banyak orang, hidup mereka Tuhan terus jaga dan pelihara. Tuhan terus berkati kehidupan mereka. Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kasih, kami mau mendoakan Gereja Protestan Indonesia di tanah Papua. Tuhan memberkati gerejamu ini menjelang 37 tahun nanti pada 25 Mei. Semua yang boleh dikerjakan pada kepemimpinan periode ini, Tuhan merahmati para pemimpin kami di arah sinode. Bapak Ketua dengan kehidupan pribadi rumah tangganya, wakil-wakil ketua, Bapak Sekretaris dengan kehidupan pribadi rumah tangga, kepemimpinan dan pelayanan yang ada, Bapak Wakil Sekretaris dengan tugas dan tanggung jawab yang ada, maupun kehidupan pribadi rumah tangganya. Para pemimpin kami ini Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pertolongan senantiasa dalam kerja-kerja menata layani Gereja Protestan Indonesia di Papua. Tuhan tolong kami di masa periode yang akan segera berakhir ini. Dengan sisa waktu yang ada, beri kami kuat dan sehat untuk dapat mengerjakan bagian kami dengan baik, sehingga pada waktunya kami mempertanggungjawabkannya. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Gereja Protestan Indonesia dengan seluruh perangkatnya, badan-badan pembantu yang ada, tidak terlepas pisahkan dalam sebuah tanggung jawab besar menata gereja Tuhan ini. Tuhan tolong badan-badan pembantu yang ada, baik di lingkup sinode klasis maupun jemaat, badan pengelola harta milik gereja, badan pengawas perbendaharaan gereja, badan pertimbangan pun badan-badan pembantu yang lain. Tuhan pelihara hamba-hamba Tuhan ini yang terus bekerja, terus bersama-sama menata layani gereja Tuhan ini lewat bidang kerja mereka masing-masing. Hidup mereka dijamin dan dipelihara Tuhan. Kami mau mendoakan seluruh agenda badan pekerja sinode Gereja Protestan Indonesia. Beberapa waktu ke depan, di minggu ketiga pada bulan Juni nanti akan digelar kerja Pokja Amandemen Tata Gereja, juga rapat BPS di Klasis Jayapura Nabire. Tuhan tolong panitia yang mempersiapkan kegiatan ini. Tuhan berkati badan pekerja sinode dan Pokja yang ada untuk menggelar kegiatan ini. Biarlah semua boleh berjalan dalam tatanan pengasihan Tuhan. Tuhan pelihara dan berkati semua kami yang boleh mengerjakan bagian ini.
Kami pun mau mendoakan agenda-agenda yang lainnya, wadah-wadah kategori lingkup sinode dengan gelar kegiatan mereka di beberapa bulan ke depan ini. Tuhan berkati Kompel Par Sinode yang akan menggelar pesta anak GPI Papua di Klasis Jayapura Nabire. Tuhan, semua kesiapan panitia, kiranya dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Berkati juga agenda besar kami di bulan Oktober nanti, sidang sinode di Klasis Merauke. Tuhan, berkati Tuan dan Nyonya rumah penyelenggara kegiatan, panitia yang mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengakomodir seluruh kegiatan ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa merahmati semua orang yang terlibat, semua orang yang menopang kegiatan ini. Tuhan merahmati kehidupan mereka. Kesiapan untuk menopang kegiatan ini, Tuhan beri hikmat selalu, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam Kristus Yesus, mohon hikmat dan pertolongan Tuhan bagi badan pekerja Klasis GPI Papua Fakfak, Bapak Ketua, wakil-wakil yang ada, Bapak dan Ibu wakil-wakil yang ada, sekretaris, dengan perangkat yang ada. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri tolongan, agar kerja-kerja yang boleh mereka buat untuk menata layani Klasis Fakfak dapat mereka kerjakan dengan baik. Kami mau mendoakan jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak. Tuhan pelihara dan berkati para pemimpin kami di lingkup jemaat, Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pengajar, Ibu Penghentar Jemaat, dengan seluruh majelis jemaat yang ada. Tuhan memberkati para pemimpin kami dengan kerja yang boleh dipercayakan kepada masing-masing mereka. Biarlah semua yang sudah dikerjakan Tuhan sempurnakan. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini. Berkati pimpinan kami Bapak Ketua Majelis Jemaat dalam kerja pelayanan setiap hari. Beri hikmat, beri kuat, beri sehat. Rumah tangganya Tuhan berkati istri dan anak kekasih yang sementara berada di Ambon. Tuhan menjaga dan memelihara, berkati kehidupan mereka dalam pergumulan setiap hari. Tuhan juga memelihara dan memberkati kehidupan Bapak Penghentar Jemaat, Bapak Pengajar kami. Tuhan berkati rumah tangganya, pekerjaan yang boleh ia dipercayakan kepadanya. Tuhan memberkati Ibu Penghentar Jemaat dalam pergumulan pelayanan setiap hari, pergumulan pribadi, bahkan keluarga, orang tua, saudara bersaudaranya. Bapa yang Maha Kasih berkati juga Bapak dan Ibu Majelis, Penatua dan Diaken. Mereka akan segera mengakhiri masa tugas mereka. Tuhan punya cara untuk terus pakai Bapak dan Ibu pelayan ini. Berkati mereka yang akan purna tugas, berkati mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan ini. Semua yang sudah dikerjakan dalam kebersamaan, semua yang sudah dibangun dan dibina dalam kebersamaan pelayanan di jemaat ini, Tuhan pasti sempurnakan. Dengan berkat-berkat-Mu Tuhan akan terus menopang hamba-hamba Tuhan ini dalam kerja mereka selanjutnya, dalam kehidupan selanjutnya, dalam pengabdian selanjutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha Kasih, kiranya apa yang boleh dirancangkan, apa yang boleh diputuskan untuk kerja bersama sepanjang usbu yang baru, Tuhan berkati. Kami mau mendoakan apa yang menjadi gumulan jemaat ini. Pada minggu depan akan dilaksanakan penabisan Penatua Diaken periode 2022-2027 pada tanggal 22 Mei 2022. Tuhan berkati Bapak dan Ibu majelis terpilih yang boleh memberi hidupnya, yang boleh dalam kehendak Tuhan boleh dipilih dan boleh mengambil bagian untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan ini. Tuhan memberkati seluruh rangkaian kesiapan menuju kepada pelantikan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022. Hikmat Tuhan memampukan mereka, hikmat Tuhan menolong mereka, hikmat Tuhan jualah dalam karunia-Mu akan melengkapi Bapak Ibu Majelis Jemaat terpilih.
Seluruh pelaksanaan kegiatan pada tanggal 22 Mei nanti, Tuhan bercampur tangan di dalamnya, Tuhan memberkati sehingga dapat berjalan dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, kami mau mendoakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan HUT GPI Papua maupun HUT Jemaat Ebenezer. Tuhan memberkati panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat Ebenezer, Ibu Ketua Panitia dengan seluruh perangkatnya yang ada, yang boleh merancangkan kegiatan dan menggelarnya untuk membangun kesatuan dan kebersamaan, kesadaran, cinta dan bangga menjadi GPI Papua, cinta dan bangga menjadi bagian yang tidak terlepas pisahkan dalam kebersamaan sebagai Jemaat Ebenezer. Kiranya Tuhan terus merahmati PHBG yang sudah mempersiapkan semuanya untuk maksud baik ini. Tangan Tuhan terus memberkati PHBG, memberkati semua majelis jemaat dalam menopang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang ada. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami mau mendoakan jemaat yang sakit pun yang sedang berada dalam masa pemulihan. Tuhan beri kuat dan sehat Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Bunda Teda Ubra, anak Reinhard Rumatora, Bapak dan Mama Rumatora, Oma Diktoy Suta dalam masa pemulihan, Bapak Elvis Serpara, Mama Jahura Tata Heda, dan Ibu Penatua Sohoka yang boleh selesai menjalani operasi dan kini ada dalam masa pemulihan. Tuhan, pada penderitaan sekalipun, mereka tetap mengucap syukur dan berterima kasih bahwa tangan Tuhan terus merangkul mereka, menjamah dan memulihkan kehidupan mereka dari penderitaan, dari sakit. Kiranya masa-masa istirahat karena sakit ini menjadi bagian perenungan bagi mereka yang terus dikuatkan, diteguhkan pengharapan, disembuhkan dengan cara Tuhan, dipulihkan dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Berkati semua upaya untuk kesembuhan mereka. Kami mau mendoakan para orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia dalam jemaat ini. Opa Agus Tarumasele, Bapak Wemtala, Oma Tarumasele, Oma Yoto Isuta, Oma Ceri Samasu, Bapak Tommy Hatalemuyaan, Oma Eci Mau, Bapak Siahaya, Oma Yota Halele, dan semua orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia di dalam jemaat ini. Ya Tuhan, kehidupan yang telah lanjut usia, berumur panjang, berambut putih, dan segala rupa penderitaan karena usia tua, itu menjadi kesaksian bagi kami bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa terus menopang, terus menolong para orang tua kekasih kami di lanjut usia tua mereka. Kiranya mereka terus dipenuhi sukacita dan damai sejahtera menjalani hari tua. Berkati anak cucu di sekitar kehidupan mereka yang mengelilingi kehidupan mereka dengan cinta dan kasih, perhatian dan pertolongan, tetapi juga doa-doa yang terus diberikan. Tuhan terus menjamin dan merawat, melawat, mempedulikan, merahmati kehidupan para orang tua terkasih kami. Ya Tuhan, Engkau juga kiranya mau memberkati seluruh kerja besar yang dibangun dalam jemaat ini. Panitia pembangunan pastori dengan seluruh pergumulannya, bahkan perluasan konsistori. Tuhan memberkati panitia-panitia yang ada. Tuhan memberkati juga setiap badan-badan pembantu dalam jemaat ini. Kami mau mendoakan seluruh anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang pekan ini. Teristimewa Bapak Ibu Saudara bersaudara yang berulang tahun
di hari ini 15 Mei 2022. Ibu Veronica Rahandra Wair, Saudari Meifanti Ubra, keluarga Bapak O Tumanan, anak Skarlia Matita Putih, anak Adri Proim, anak Deborah Latu Putih. Tuhan memberkati setiap tahun usia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan anak-anak terkasih pun kehidupan rumah tangga yang boleh bertambah 1 tahun usia bagi kehidupan rumah tangga yang ada. Tuhan terus menjamin kehidupan anak-anak, saudara bersaudara, orang tua terkasih, bahkan keluarga yang merayakan hari pernikahan. Hidup mereka Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan ibadah kami. Berkati semua kami yang boleh ada di tengah-tengah persekutuan ini. Berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Majelis Jemaat, kolektan, organis, pemandu lagu, kostor, pun vokal grup Perlansia. Tuhan memberkati Perlansia dengan seluruh keberadaan mereka yang membawa puji-pujian dan penyembahan mereka boleh menjadi teladan bagi kami semua, tapi juga wadah-wadah kategorial yang ada dalam jemaat ini. Hanya pada minggu-minggu mendatang, wadah-wadah lain pun boleh membawa pujian dan kesaksian mereka ke mezbah-Mu sebagai pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah syafaat kami. Rahmati kehidupan kami semua. Rahmati peribadatan kami, agar ketika kami kembali dalam kehidupan kami terus membangun kehidupan ibadah itu dalam kerja, pelayanan, dan kesaksian kami. Dalam pengasihan-Mu ya Allah, kami mohon dengarkanlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu, agar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Untuk menerima amanat pengutusan dan berkat, jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Waktu anu Hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, Ibu, dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidup-Mu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan seluruh pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu?